Persilahkan Bu Vivi untuk berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kami semua pagi ini Tuhan, boleh ada bersama-sama ibadah, walaupun masih dalam keadaan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Maha Hadir, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami ya Bapak. Tuhan, pagi hari ini kayak mau mulai ibadah kami Tuhan dari awal, tengah sampai akhirnya, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, kami buat sepanjang minggu ini, baik itu melalui perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, yang kami tanpa kami sadari kami melukai atau menyakiti hati orang lain. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, kuduskan layakan kami Tuhan, Amin. Supaya kami layak Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Vivi. Kami serahkan untuk Pak Alvis untuk membawa penyembahan pada pagi hari ini. Silakan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal di dalam namamu Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik, kau amat baik. Amin. Persiapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu.
Uramala Sandro. Uramala Rana Sandro Nasarena Sandro. Urane. Uramala Rana Sandro Nasarena Sandro. Ya ralama sikina ralama. Urana Sandrena Salarana di. Ya nena sukiso. Ya nena so. Ya nena Bapa di dalam surga, kami membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Pendeta Yonatan Edwards STH Tuhan. Agar Engkau pakai hamba-Mu ini, Engkau urapi Tuhan. Biarlah keluar kata-kata dari-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hatinya, memimpin pikirannya untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga kami yang mendengarkannya Tuhan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur Tuhan Yesus. Sehingga kami mengerti akan sabda-Mu. Kami mengerti isi hati-Mu. Dan berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta. Ya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Ya, senang sekali. Ya, sangat bersuka cita kalau saya boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Dr. Edi Rahmat yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Edwards. Saya melayani sepenuh waktu di sebuah lembaga penginjilan yang bernama Gospel Light for Indonesia. Ya, terang Injil bagi Indonesia, yang mempunyai visi misi untuk memberitakan kabar baik di wilayah Indonesia ini, supaya setiap orang mendengarkan Injil, mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Ya, itu perkenalan dari saya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya pagi hari ini, atau renungan saya pagi hari ini, saya beri judul Diselamatkan untuk Pekerjaan Baik. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu Save for Good Works. Ya. Nah, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita dikatakan kita ini buatan Allah. Ya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut good works. Nah, jadi pekerjaan baiknya itu jamak ya, tidak singular ya, tapi plural, good works. Ya. Nah, saya percaya karena pekerjaan baik itu banyak ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia harusnya pekerjaan-pekerjaan baik. Saya percaya bahwa salah satu pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita orang-orang percaya adalah pekerjaan baik untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, Injil ini perlu diberitakan supaya apa? Supaya orang mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus? Sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itu tujuannya. Ya. Nah, tapi sebelum kita akan melihat lebih jauh di ayat 10 ini, sebetulnya Efesus 2 ayat 10 ini
itu tidak boleh terlepas dari ayat sebelumnya, ya, terutama ayat 8 dan 9. Nah, kita akan melihat lebih dulu ayat 8 dan 9. Kenapa ini penting sekali? Karena ini sangat basic, sangat mendasar. Karena waktu kita memberitakan Injil, waktu kita memberitakan tentang Yesus, nah kita harus lebih tahu dulu apa itu Injil, siapa Yesus. Kita harus lebih tahu dulu apakah kita sudah diselamatkan atau belum, bagaimana kita diselamatkan. Itu kita harus tahu dulu. Kalau tidak tahu, ya kita tidak dapat menjalankan yang di ayat 10, yaitu melakukan pekerjaan baik. Dalam hal ini, memberitakan Injil. Nah, mari kita sama-sama lihat Efesus 2, mulai ayat 8 dulu. Ya, ayat 8 dan 9 ini sangat mendasar. Ini adalah dasar basic, di mana kita mengerti bagaimana kita sebagai orang percaya kita diselamatkan. Saya bacakan bagi kita semua, ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi saudaraku, kita harus mengerti dulu, keselamatan yang kita peroleh itu karena apa? Nah, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, ya, sebab karena kasih karunia, ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kamu, ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, dalam bahasa Inggris itu lebih jelas, by grace through faith. Nah, jadi kasih karunia dan iman ini nggak bisa dipisahkan. Itu seperti dua sisi mata uang. Ya, kasih karunia. Nah, kita akan lihat satu persatu apa itu kasih karunia. Nah, kita harus mengerti kasih karunia adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, sementara kita tidak layak sebetulnya untuk menerimanya. Ya, nah sekali lagi, kasih karunia adalah kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita nggak layak sebetulnya untuk menerimanya, tapi itu diberikan cuma-cuma, free, gratis. Nah mungkin saudara bertanya, kenapa cuma-cuma? Bukan karena ini murahan, bukan karena gratis sebetulnya, karena ada seseorang yang sudah membayar lunas. Siapa saudaraku? Yesus. Yesus yang sudah membayar lunas. Apa yang dia bayar? Seluruh dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Kenapa Yesus yang membayar? Karena kita nggak bisa bayar, Bapak Ibu Saudara. Seberapapun besar upaya kita, usaha kita untuk melakukan perbuatan baik, amal, dan lain sebagainya, ya, bahkan tidak bisa kita bayar juga dengan misalnya rajin, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak ke gereja. Jangan salah paham, saya tidak sedang mengatakan kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu beribadah, kita nggak perlu baca Alkitab. Bukan itu, ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah benar-benar keselamatan itu tidak bisa kita upayakan. Nah, coba kita lihat selanjutnya kata-katanya apa? Itu bukan hasil usahamu. Ya. Ini yang mengatakan firman Tuhan ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Ya, jadi keselamatan itu 100% pemberian Allah. Nah, kita harus tahu dulu. Sebelum kita memberitakan Injil, kita harus tahu dulu dasarnya. Ya, ini adalah pemberian Allah. Nah, selanjutnya dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita melakukan ini, itu, berbuat baik, ini, itu, lalu kita diselamatkan, bukan. Ya, tapi benar-benar itu pemberian. Saudara tahu yang namanya pemberian atau hadiah, itu berarti kan gratis kan. Dan apa yang perlu kita lakukan adalah hanya menerima. Ya, waktu saudara diberi hadiah, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah menerima pemberian itu. Betul? Setuju? Ya. Nah, jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah. Nah, diselamatkan oleh iman. Nah, apa itu iman? Iman, secara sederhana aja, iman adalah berarti kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu secara sederhana. Ya. Nah, jadi ingat,
by grace through faith. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, karena kasih karunia melalui iman. Ya, kasih karunia kita terima dengan percaya kepada Yesus. Ya, jadi itu semua bukan hasil pekerjaan kita. Ya, kita hanya perlu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, yang hidup. Ya, Dia yang menyelamatkan kita. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Yesus menyelamatkan kita orang-orang berdosa? Nah, jawabannya adalah di Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya kita semua udah hafal semua di sini. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, coba saudaraku kita telaah. Ini ayat ini luar biasa. Ini satu ayat ini tapi powerful ya. Nah, saya bersyukur karena tidak dikatakan karena kasih Allah akan dunia ini, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dalam bahasa Inggris, for God so loved the world. Nah, kasih yang begitu besar, bukan kasih yang biasa-biasa saja. Kasih yang disebutkan oleh Rasul Paulus betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar. Kasih Kristus. Dan kita mengenal kasih tersebut. Ya, kasih yang begitu besar. Nah, jadi dasarnya adalah karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, kepada kita semua. Nah, karena kasihnya yang besar, Dia mengaruniakan Yesus Kristus, anak yang tunggal. Ya, Yesus Kristus datang mempunyai misi penyelamatan, penyelamatan saudara dan saya. Ya, secara ringkas di atas kayu salib. Ya, Dia membayar lunas, paid in full seluruh dosa saudara dan saya. Makanya di Yohanes 19 ayat 30, ya boleh kita buka sama-sama Yohanes 19 ayat 30 itu adalah perkataan terakhir Yesus yang benar-benar dalam maknanya ya. Jadi kita perlu menyadari ini. Yohanes 19 ayat 30 saya bacakan bagi kita semua. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sudah selesai. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Nah, dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Apa arti tetelestai? Nah, rupanya arti tetelestai ini adalah sebetulnya sama dengan arti di dalam perdagangan, yaitu lunas dibayar. Ya. Apanya yang lunas? Itu tadi, seluruh dosa saudara dan saya. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Makanya kita perlu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, bukankah ini kabar baik bagi kita semua? Ya, jadi, sudah selesai. Dosa sudah dibayar lunas. Nah, lalu, apakah kemudian kita mengabaikan perbuatan baik? Nah, ini tadi. Banyak orang tidak mengerti. Nah, coba saudara perhatikan ya. Efesus 2 ayat 8, 9, 10 itu harusnya gandeng. Jangan dipisah-pisah. Karena kalau kita hanya ambil ayat 8 sampai 9, kita akan melupakan ayat 10. Tapi kalau kita hanya baca ayat 10, kita nggak akan menyadari bahwa ada ayat 8 dan 9 yang mendahuluinya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekristenan, itu luar biasa. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama. Agama, saya bicara dulu ya. Agama itu berbicara tentang upaya manusia, usaha manusia untuk menggapai Allah, untuk meraih Allah, untuk menjangkau Tuhan, untuk mencapai Tuhan. Itu agama. Dan seluruh agama di dunia mengajarkan hal itu. Itu bagaimana caranya kita mencari Tuhan, menggapai Tuhan. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang Allah yang menggapai kita. Kekristenan bicara tentang usaha Allah sendiri yang meraih kita, yang menggapai kita, yang mencari kita. Ya, beda kan? Kalau agama arahnya dari bawah ke atas. Tapi kalau kekristenan arahnya dari atas ke bawah. Inisiatornya adalah
Allah. Kalau agama, kita berusaha mencapai dia. Tapi kekristenan, dia yang mencapai kita. Dia yang menjangkau kita. Dia yang menemukan kita. Nah, makanya Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Yesus yang mengatakannya. Tapi aku, Yesus yang memilih, kamu yang memilih kita semua. Jadi, waktu kita percaya Yesus, itu karena saudara dan saya dipilih oleh Yesus. Nah, kita harus firm, harus mengerti ya dasar keselamatan ini. Ya. Nah, lalu tadi perbuatan baik letaknya di mana? Nah, ini makanya Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ya. Saya bersyukur karena yang dimulai adalah ayat 8, 9 dulu. Nah, kalau agama itu mulai dari ayat 10 dulu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita melakukan perbuatan baik, hasilnya supaya ayat 8, 9 supaya selamat. Itu agama. Nah, kita bersyukur karena kekristenan dimulai dari ayat 8, 9 dulu. Jadi keselamatan itu diberikan dulu, respon kita hanya percaya kepada Yesus. Nah, percaya ini artinya apa? Percaya apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Yang sudah selesai itu tadi. Yang dia kerjakan di atas kayu salib adalah dia menebus saudara, dia mengampuni dan menghapus seluruh dosa kita. Ya. Itulah kekristenan, dimulai dari keselamatannya dikasih dulu. Nah, baru setelah kita terima keselamatan, baru ayat 10. Kita melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau agama, kita melakukan pekerjaan baik dulu, berbuat baik dulu supaya selamat. Tetapi kekristenan, kita diselamatkan lebih dulu, baru melakukan pekerjaan baik. Atau kalau dalam kalimat sederhananya begini. Agama itu selalu mengajarkan berbuat baik supaya diselamatkan. Kalau kita kekristenan, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Nah, ingat aja dua kata itu ya. Agama selalu bertumpu pada kata supaya. Kekristenan karena. Bisa lihat bedanya? Nah, jadi kalau ditanya, perbuatan baik penting nggak? Penting. Tapi bukan supaya selamat. Tapi karena sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik kita itu adalah buah dari keselamatan. Ya, buah yang kita hasilkan karena kita sudah diselamatkan. Dan itu sebagai ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan, ekspresi kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Nah, saya harap kita mengerti dalam hal ini. Ya, sekali lagi, agama berbuat baik supaya selamat. Kalau kita diselamatkan, kita selamat. Maaf, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya. Jadi kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Nah, makanya itu judul khotbah saya, diselamatkan untuk pekerjaan baik, bukan diselamatkan oleh pekerjaan baik. Beda. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas. Kita ini saved for good works, not saved by good works. Ya, kalau agama, by good works, kita save. Tapi kalau kekristenan, kita save untuk good work, for good works. Amin. Ya. Nah, jadi perbuatan baik kita penting sebagai buah keselamatan, tapi itu bukan sebagai dasar supaya kita selamat. Keselamatan murni anugerah, kasih karunia yang kita terima melalui iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dasar Allah melakukan itu semua adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Haleluya. Ya. Nah, jadi mulai hari ini dan seterusnya kita mengerti bahwa kita diselamatkan untuk perbuatan baik, bukan diselamatkan oleh perbuatan baik, tidak ya. Nah, karena kita sudah diselamatkan untuk perbuatan baik, itulah yang membuat kita sukacita beribadah. Itu yang membuat kita rajin berdoa. Itu yang membuat kita rajin baca Alkitab. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita menyadari hal seperti itu, kita enteng rasanya. Baca Alkitab itu bukan karena dipaksa, tapi karena memang haus gitu ya. Karena saya sudah diselamatkan loh. Saya rindu untuk bertumbuh. Makanya saya mau baca Alkitab. Ya, nah kita berdoa juga bukan karena wajib berdoa, tapi karena kita punya hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Karena
Tidak ada lagi pemisah. Ya ingat, waktu kita percaya Yesus, ya kita udah nggak ada penghalang lagi untuk berhubungan dengan Dia. Ya ingat waktu Yesus, ya ada dua peristiwa penting di atas kayu salib. Yang pertama tadi yang sudah saya katakan, Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, satu yang penting lagi adalah tabir bait suci itu robek. Itu artinya apa? Nggak ada lagi penghalang. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dengan bebas. Makanya kita bisa memanggil Allah adalah Bapa. Beda dengan waktu sebelum Yesus datang, tidak pernah Allah itu disebut Bapa. Ya, bahkan Yahweh, dan itu nggak boleh disebut sembarangan. Tapi setelah Yesus datang, setelah tabir bait suci, itu saudara itu dipelajari lebih dalam di sesi pengajaran itu ya, mengenai tabir bait suci itu. Jadi kalau dulu itu umat Israel hanya bisa datang kepada Tuhan itu melalui imam. Nah, itu ada tabirnya, ya. Dan orang yang masuk itu imam besar itu nggak boleh sembarangan. Ya, makanya dipasangi rantai di kakinya, karena apa? Kalau dia najis, mati. Ya. Nah, di dalam tabir itu kan itu ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian, ya, di Ark of Covenant. Nah, tabut perjanjian itu merepresentasikan hadirat Tuhan pada masa perjanjian lama. Dan itu nggak bisa sembarang orang masuk. Nah, puji Tuhan karena pada saat Yesus datang, maka tabir bait suci udah robek, kita bisa menghampiri Dia kapan saja, dan kita tidak lagi menyembah Tuhan di dalam bait Allah seperti zaman dulu, tapi kitalah bait Allah ini. Nah, makanya tadi di depan sudah diputer ya himbauan dari GBI, gereja itu adalah saudara dan saya. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Haleluya. Ini bukan bicara gedung, bukan bicara, kita adalah bait Allah. Ya. Nah, oke. Ayat 8-9 sudah clear. Nah, baru kita ayat 10. Nah, ayat 10 ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ulang ya, karena kita ini buatan Allah. Disebut buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ingat, kapan kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Waktu kita percaya kepada Yesus. Ya. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita masih adalah orang berdosa. Tapi pada saat kita percaya kepada Yesus, kita ada ciptaan baru, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita diciptakan dalam Kristus Yesus, yang artinya kita sudah diselamatkan, tujuan adalah untuk melakukan pekerjaan baik, plural, good works. Nah, saya percaya salah satu pekerjaan baik yang terpenting adalah untuk memberitakan ini tadi, yang ayat 8-9 ini tadi. Ya, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, kabar baik tentang Yesus kepada semua orang. Supaya mereka mengerti yang ini tadi itu. Nah, ayat 8-9 ini. Ya. Dan dikatakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ini Allah sudah persiapkan Bapak Ibu Saudara yang untuk pekerjaan baik, pekerjaan baik. Dan yang utama ini adalah kita memberitakan kabar baik. Yaitu pekerjaan baik yang menurut saya paling indah. Ya, memberitakan kabar baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa Inggris itu keren Bapak Ibu Saudara. Ya. Disebut kita ini buatan Allah. Ya, itu disebut His workmanship. Jadi karya miliknya. Kalau saya terjemahkan, karena kita ini adalah karya miliknya. Ya. Terjemahan lain disebut kita ini adalah masterpiece. Saudara tahu arti masterpiece? Masterpiece itu adalah karya yang nggak ada duanya. Unik, satu-satunya. Ya, nggak ada orang yang seperti saudara. Kita ini hanya ada satu di muka bumi. Bahkan untuk orang kembar sekalipun, mereka tidak akan pernah sama sekali. Ya, nah jadi kita ini masterpiece diciptakan ya untuk itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, penting melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik dalam hal ini saya berbicara penginjilan, memberitakan Injil, kabar baik. Ya, sekali lagi kita memberitakan kabar baik kalau kita sudah mengerti dasarnya yang benar, ayat 8-9 tadi di Efesus. Ya, baru kita bisa melangkah ayat 10. Nah, pekerjaan baik yang disebut di ayat 10, good works, itu sama dengan pekerjaan baik yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Nah, coba kita buka Matius 5 ayat 16. Ya, Matius 5 ayat 16, Yesus berkata apa?
demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ini terjemahannya sama, good works, ya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi waktu kita melihat, orang-orang melihat perbuatan kita yang baik, orang melihat good works kita yang baik, maka akan ada banyak orang yang memuliakan Bapa di surga karena melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, penginjilan terbaik menurut saya yang dapat kita lakukan sebelum kita pemberitaan firman, ya, menjelaskan tentang keselamatan, itu adalah coba tampilkan dulu apa? Perbuatan baik. Karena apa? Waktu orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Artinya mereka akan melihat, oh, Tuhan yang kita sembah itu ternyata memang baik. Ya, karena, ya ingat ya, tadi saya belum sampaikan ya, waktu kita percaya Yesus, Kristus tinggal di dalam kita. Ingat ya. Nah, seperti yang Rasul Paulus bilang, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, karena Kristus hidup di dalam diri saudara, maka kita memancarkan perbuatan-perbuatan Yesus itu sendiri. Ya, Kristus yang tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, itulah yang memancarkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang. Sehingga orang melihat, wow, ternyata Tuhan orang Kristen itu memang baik, ya, dan mereka memuliakan Bapa di surga, dan mereka dijamah Tuhan, mereka percaya pada Yesus. Ya, nah, untuk percaya pada Yesus tentu kita memberitakan Injil yang itu tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Ya, penting sekali bagi kita setelah kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik, untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, saya simpulkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita melalui 3 fase, 3 tahap. Ya, yang pertama ini harus sudah kita lalui. Kita terima dulu. Terima apa? Terima Injil. Terima kabar baik. Terima Injil berarti apa? Kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah clear, ya. Dan karena kita percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Semua karena kasih karunia melalui iman. Nah, kita menerima dulu. Nah, tapi kemudian selanjutnya apa? Nah, setelah menerima, ya kita ngalami. Dan saya percaya kita semua juga sudah sampai juga di fase kedua ini, mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya, mengalami anugerahnya yang berlimpah-limpah. Ya, kita boleh mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan. Saya percaya ada banyak kesaksian dari Bapak Ibu Saudara bagaimana mengalami hidup bersama Tuhan. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai mengalami. Nah, yang ketiga, kita bagikan. Ya, bagikan kabar baik tentang Yesus. Bagikan apa yang kita alami bersama Yesus, supaya orang juga akhirnya mengalami Yesus juga. Orang percaya Yesus, dia diselamatkan, dan dia juga mengalami Yesus, mengalami hidup bersama Tuhan. Dan akhirnya mereka pun juga membagikan. Ya, jadi 3 ini, terima, habis kita terima apa? Alami, habis kita alami, bagikan. Ya. Nah, saya akan tutup dengan ayat amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kenapa kita harus bagikan? Karena Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20 ini jadi penutup kita. Yesus berkata, karena itu pergilah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Nah, ini penting ya. Kita jangan lupa mengajar mereka. Ya, habis dibaptis, habis percaya pada Yesus, baptis, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
dan Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau sudah berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas sebagai manusia di dalam berkata-kata. Tapi kami bersyukur karena punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Roh Kudus itulah yang akan terus memberikan penjelasan, pencerahan kepada kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran. Seperti yang Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kami percaya Bapak, bahwa kami perlu mengetahui kebenaran itu. Dan kami bersyukur karena Kristus adalah kebenaran yang kami miliki. Roh Kudus yang pimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga setiap umat anak-anak-Mu di GBI Miracle Service Modern Town dan cabang-cabangnya semua benar-benar mengalami Kristus. Benar-benar punya hati untuk memberitakan kabar baik. Benar-benar mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Dan bersyukur Bapak untuk firman-Mu, dan biarlah ini menjadi kekuatan, peneguhan bagi kami semua, bahwa kami diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan yang terbaik adalah kami bisa membagikan Injil, membagikan Yesus yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia kepada banyak orang. Sehingga oleh jamahan Roh Kudus, mereka boleh percaya pada Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Jonathan Edward. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Roti bisa digantikan dengan cracker atau roti tawar atau apapun juga. Sedangkan anggur bisa digantikan dengan sirup merah, mau pakai Coca-Cola, Fanta merah, atau anggur, atau teh juga boleh. Bapak Ibu mempersiapkan semuanya, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan angkat pujian dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara, kita tadi mendengar dari Pak Jonathan Edward, Pendeta Jonathan Edward. Tuhan Yesus lebih dulu menyelamatkan kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Karena Dia sangat mengasihi kita, sangat mengasihi dunia. Dia diserahkan, mati dan dikuburkan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini, saudara tahu bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dalam situasi sesulit apapun sekarang ini,
dalam situasi yang demikian menjepit. Tetapi saudara tahu, saudara sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia sudah berkorban di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Datang ke dunia. Menyerahkan diri. Taat sampai mati. Supaya saudara ditebus. Supaya saudara diampuni. Saudara diselamatkan. Dan saudara diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga saudara bisa masuk ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita bisa menyebut apa ya apa. Ya apa ya Bapa. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Allah kita. Luar biasa. Tidak ada yang lain. Kalau kita hitung dosa-dosa kita dibandingkan dengan pahala kita, dosa kita lebih banyak. Tetapi Tuhan Yesus telah mati menyebut saudara. Saudara diselamatkan. Rasakan kasih karunia yang ada sekarang. Kasihnya besar. Walaupun saudara sedang banyak masalah saat ini. Semua punya masalah. Tetapi saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Saudara tidak perlu berharap dengan kasih orang lain karena ada kasih yang demikian besar. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara mari terima, rasakan kasihnya. Saudara berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara berpikir kenapa masalahnya demikian berat. Tapi saudara harus tahu Tuhan tetap mengasihi saudara. Ada jaminan hidup yang kekal. Dan saat-saat ini Tuhan mengizinkan penderitaan. Tuhan mengizinkan banyak masalah. Karena saudara tahu bahwa Tuhan sendiri tahu bahwa saudara bisa menanggung semuanya. Saudara pasti kuat. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Dan dia tidak pernah terlambat. Hari-hari ini kalau saudara menghadapi banyak masalah, artinya Tuhan sangat mengasihi saudara. Mujizat tidak akan terjadi tanpa ada masalah. Dan hari-hari ini, saudara akan melihat mujizat Tuhan, kasih-Nya yang besar akan saudara alami. Dan saudara akan bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa. Dan karena saudara sudah diselamatkan, inilah masa di mana kita semua melakukan perbuatan yang baik, mengkabarkan keselamatan, supaya semua orang juga menerima keselamatan yang sama. Keselamatan untuk semua orang, bukan hanya untuk kita. Mari kita angkat pujian ini kembali. Ya, mama. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara, mari persiapkan roti di tangan kanan, saudara. 1 Korintus 11 ayat 26-27 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita memberitakan kematian Tuhan. Tuhan berkata, teteleste, sudah selesai. Tuhan membayar lunas dosa kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Mari saudara kita menghormati perjamuan kudus ini, karena ini kita melambangkan bagaimana Yesus telah menebus dosa kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pastikan saudara, keluarga saudara yang hari ini menerima perjamuan kudus adalah mereka yang percaya. Adalah mereka yang percaya dan menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, dan saudara dijamah oleh Tuhan, ditegur Tuhan, mari saudara minta ampun pada Tuhan. Uji diri sendiri. Apa yang selama ini belum saudara lakukan. Barangkali selama ini saudara merasa yang paling menderita, atau saudara merasa tidak dikasihi oleh orang lain. Tapi saudara pastikan hari ini Tuhan Yesus lebih mengasihi saudara. Seberapa umur yang saudara alami, Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara, memelihara saudara, melewati masalah demi masalah. Tidak ada orang lain yang sama mengalami masalah yang sama dengan saudara. Dan saudara diberi kekuatan hingga saat ini. Itu karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari saudara, kalau selama ini saudara merasa disepelekan, tidak dihargai, atau merasa tidak dicintai, mari saudara. Saudara kembali pada Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar. Dia sangat mengasihi saudara. Ujian yang dihadapi orang berbeda-beda, dan Tuhan tahu pasti ujian yang saudara hadapi tidak melebihi kekuatan saudara. Bahkan saat saudara tidak kuat, Tuhan tetap ada. Mari saudara, minta ampun pada Tuhan hari ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Cara kita menguji, minta ampun pada Tuhan. Dan saudara juga berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara yang belum percaya. Supaya Tuhan juga mampu menjamah mereka. Bahkan sebelum saudara mengabarkan kabar keselamatan. Mari saudara, kita akan menerima roti, angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita persiapkan, angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan. Kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, akan Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur yang saudara angkat tinggi di hadapan Tuhan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Darah yang menyucikan dosa saudara, darah yang menyembuhkan penyakit saudara.
Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dengan bibir saudara masing-masing mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas pengampunan dosa, atas kasih karunia-Nya. Semestinya kita dihukum, tapi oleh pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Bahkan karena ketaatannya di kayu salib, kita disembuhkan, kita ditebus. Dia menanggung segala penderitaan kita. Ya, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya mama 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 mama. Ya papa 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 papa. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Ya papa 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 papa. Ya mama 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 mama. Oh saudara rasakan kasih Tuhan yang besar saat ini. Dia menjamah engkau, dia menjamah engkau. Dia mengampuni dosamu, dia mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Rasakan kehangatan kasih-Nya. Rasakan terima kehangatan kasih-Nya. Supaya juga saudara hidup saudara bisa memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Hidup saudara bisa memancarkan kasih Kristus. Saudara diberi kekuatan untuk menyampaikan kabar baik. Karena saudara telah lebih dulu diselamatkan. Oh terima hari ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan baru. Tuhan akan mengangkat beban engkau saat ini. Ya Rabbi seke. Ya mama. Jangan mencari penghargaan manusia atau mencari kasih orang, tapi biarlah saudara terima. Karena saudara telah diterima oleh Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saatnya saudara melakukan perkara besar. Jangan pandang orang sekeliling saudara atau siapapun juga. Karena Tuhan Yesus lebih mengasihi saudara. Oh terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Kami terima kasih-Mu, kami terima pengorbananmu. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami ditebus. Karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Supaya kami melakukan pekerjaan baik. Kami menjadi garam dan terang, dan kami bisa mengabarkan kabar keselamatan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, khususnya untuk Pak Pendeta Yonatan Edward, dan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berikan kasih-Mu yang lebih besar, Kau pulihkan hidupnya, pulihkan keluarganya,
istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Pakai hamba-Mu lebih lagi menjadi alat bagi kemuliaan nama. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik yang di Tanjung Kait, Pak Alvis dengan keluarganya, Pak Poltak dengan timnya di Cituis, juga Pak Agus dengan timnya di Ciledug Mas, juga Pak Dwianto dan timnya, juga Pak Bututik Aeropolis, juga Bu Pipi, Aini Nuraini, juga ini yang ada di Modern Town, dan semua hamba-hamba-Mu yang bergabung hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook. Kami tahu kasih-Mu sempurna, Tuhan Yesus. Kau menjamah kami semua memberi kekuatan baru. Hikmat marifat Kau turunkan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang percaya katakan amin. Terima kasih ya, terima kasih Pak Pendeta Jonathan Edward. Iya, sama-sama Pak Pendeta Edi. Sama-sama Pak Alvis. Ya, Pak. Saudara terkasih. Iya. Saya akan membacakan 5 arti Pentakosta yang saat ini sedang kita jalani. Yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.